Pelajaran 25. Setiap saat memikirkan kepentingan orang lain, hubungan antar manusia semakin luas. Banyak teman yang bertanya pada guru saya, "Guru saya, apakah kamu lelah?" Ada banyak guru yang ikut dengan guru saya memberikan seminar ke segala tempat. Melihat guru saya semakin memberikan seminar, semakin bersemangat. Sehingga banyak sekali kekhawatiran yang tidak diperlukan. Guru saya berkata kepada teman-teman ini, orang tidak takut akan kelelahan jasmani, malahan takut akan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani setelah berbaring 7 jam akan lincah kembali. Tetapi kelelahan rohani mengetahui banyak sekali hal yang sangat penting sebenarnya dilakukan, tetapi malah tidak ada kemampuan untuk melakukannya. Hati pada saat itu sangatlah susah dan menderita. Jadi, ketika kita dapat dengan sepenuh hati dan tenaga melakukan hal yang penting, pada kenyataannya di dalam hati adalah sangat nyaman. Guru saya teringat saat di sekolah menengah atas pernah membaca sebuah karangan Mencius. Di dalamnya disebutkan, 天将降大人与斯人也，必先苦请心志，劳请筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。 Misi berat yang akan diberikan langit pada seseorang pasti harus melatih tekadnya dulu, agar tulang dan uratnya merasakan kelelahan, agar tubuhnya dapat menahan lapar, agar dia memiliki persiapan untuk merasakan penderitaan dan kemiskinan serta ketidaklancaran dalam melakukan sesuatu. Mengapa? Dengan seperti ini, melatih tekad dan keuletannya, meningkatkan kemampuannya. Guru saya memiliki pemahaman apa ketika membaca karangan ini pada sekolah menengah atas? Pasti tidak mau menjadi orang bijak dan luhur. Sungguh melelahkan. Masih harus melatih tekad dan keuletan. Juga harus menahan lapar. Ketika itu, guru tidak mengatakan standar-standar moralitas ini kepada mereka. Sehingga guru saya menjelaskan artinya berdasarkan kalimatnya dan tidak berjalan di jalan yang dilalui orang bijak dan luhur. Tetapi kemudian benar-benar melakukan penyebarluasan kebudayaan tradisional, tiba-tiba memiliki perasaan yang tidak sama pada ajaran ini. Guru saya membuat sebuah spanduk disebut Kanzhi Ruyi, melakukan hal apapun harus dengan senang hati menanggung kesengsaraan. Ketika kita mengetahui hal ini terlalu penting, yang ditakutkan di dalam hati adalah kemampuan diri yang tidak cukup. Sehingga ketika ujian datang, akan sangat senang menerimanya. Yang seperti ini dapat meningkatkan kemampuan diri. Guru saya memiliki perilaku ini, juga mencapai
kesepakatan yang seperti ini dengan semua guru yang beliau dekati. Guru Cai akan pergi ke Shenzhen untuk memberikan pelajaran. Ternyata kelasnya harus diberikan kepada guru yang lain. Ketika guru yang lain menerima pemberitahuan dari guru Cai, bagaimana mereka akan berpikir? Mereka tidak akan mengatakan tidak mau. Mereka akan mengatakan, 责任的承担是成长的开始. Mengemban tanggung jawab adalah awal pertumbuhan. Jadi, walaupun guru Cai pergi dari Haikou, pelajaran juga tidak ada putusnya. Pelajaran pada tahun baru dan Imlek juga tidak terputus. Mereka berkata, mempelajari kebijaksanaan tidak boleh ditunda. Bila ditunda, kurang sehari belajar, kemungkinan akan memiliki dampak yang sangat besar terhadap anak. Sehingga mereka juga bertahan. Kelas ini juga dilakukan selama setahun lebih. Banyak sekali guru dari Haikou dan Shenzhen selain melakukan pekerjaan kita sendiri dengan baik pada waktu malam, hari Sabtu dan Minggu, semuanya berkewajiban untuk membantu di pusat pendidikan mereka untuk memberi pelajaran. Setelah mereka belajar selama 4 bulan lebih, mulai ikut dengan guru Cai untuk memberikan pelajaran ke banyak tempat. Mulai dilakukan dari pembinaan diri, kemudian mengajarkan kelas dengan baik, mengatur keluarga, kemudian menjaga Haikou dengan baik, mengatur negara, kemudian pergi ke Beijing dan Shenzhen. Pergi ke banyak sekali provinsi yang berbeda untuk memberikan pelajaran, mendamaikan dunia. Sehingga keempat hal ini sebenarnya adalah satu hal. Asalkan kesungguhan hatimu dikeluarkan, tidak berhentinya melatih diri sendiri, tidak berhentinya melampaui diri sendiri, maka hal yang ingin kita lakukan akan ada keberhasilan. Bila hal yang seharusnya dilaksanakan anak saja telah dikerjakan oleh orang tuanya, ini adalah merebut kesempatan anak untuk belajar dan berlatih. Guru Cai juga telah menyebutkannya di depan. Paman Lu tidak mengantarkan buku pekerjaan rumah putrinya. Bila buku pekerjaan rumah diantarkan, akan ada sebuah akhir yang lain. Putrinya akan sangat senang. Ayah, kamu sungguh baik. Asalkan ada orang yang meminta bantuan, pasti akan menyetujuinya. Sungguh merupakan Dewi Guan Yin. Perubahan apa yang akan terjadi di dalam hati anak itu? Asalkan saya ada masalah, saya ada ayah, saya ada ibu, saya ada kakek, saya ada nenek, saya juga ada pembantu. Di belakangnya ada banyak sekali orang yang bisa dijadikan sandaran. Setiap saat dapat membantunya membereskan kekacauan. Sehingga sekarang ini kita seringkali melihat banyak anak muda telah berusia 20 tahun lebih. Perkataan yang dikatakannya akan sangat mengesalkanmu, membuat muntah darah. Sungguh, Kaisar tidak mati mendadak. Kasim yang mati mendadak. Orang tua, semua saudara dan teman dekat sangat membantunya. Dia merasa sama sekali tidak penting. Di Haikou, guru Cai pernah bertemu.
Orang tua melalui banyak sekali koneksi untuk membantu anaknya menemukan pekerjaan. Dia malah berkata, "Baik, demi kalian saya akan mencobanya." Dan masih ada seorang mahasiswa dikeluarkan sekolah sebanyak 2 kali. Teman bertanya padanya, "Harus bagaimana?" Dia berkata, "Saya juga tidak tahu." Sehingga kamu lihatlah orang yang telah hampir berusia 20 tahun sama sekali tidak ada rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ini adalah akibat. Di manakah sebabnya? Dia sangat jarang sekali bertanggung jawab terhadap hal yang dilakukannya sendiri. Saat kita membantu anak membereskan kesalahannya, dia akan merasa untuk kedepannya akan ada orang yang membantunya. Sehingga nantinya dia akan menikah, kamu harus membantunya mengumpulkan uang. Dia akan membeli rumah, kamu juga harus membantu mengumpulkannya. Kamu harus membantunya sampai kapan? Orang yang seperti ini akan sangat lelah. Kemungkinan ketika matamu akan tertutup, masih berpikir untuk membelikan barang apa untuk cucunya. Pada sebuah harian khusus, Shenzhen Techu Bao, ada sepasang suami istri mempublikasikan sebuah karangan menasehati ayah dan ibu muda jangan pernah memanjakan anak. Mereka suami istri mendapatkan anak setelah tua, sangat memperhatikan dan mempedulikan anaknya. Setelah TK, guru TK mengatakan perilaku-perilaku anak yang tidak baik, sebagai orang tua harus memperhatikannya. Mereka juga dapat membantu anak menjelaskan, juga membantu anak menutupi. Dengan seperti ini terus, semua yang diinginkan anak akan diberikan. Setelah dia lulus sekolah tinggi dan berpacaran, teman wanitanya meminta, "Suruh orang tuamu pindah rumah untuk kita tinggal. Saya baru akan menikah denganmu." Sehingga putranya langsung memberitahukan orang tuanya, "Kalian keluar." Orang tua sudah merasakan tingkat keparahan masalah, sehingga berharap melalui penderitaan pribadi mereka dapat menasehati lebih banyak lagi orang tua untuk tidak memanjakan anak-anak. Di luar negeri, ada seorang anak berusia 11 tahun. Pada permainan sepak bola telah menghancurkan satu kaca besar. Harus menggantikan $12,5 Amerika. Saat itu, dengan $12,5 Amerika dapat membeli 125 ekor ayam betina. Sehingga uang ini sangatlah besar. Ayahnya berkata padanya, "Semua hutang ini harus kamu bayar, sehingga kamu sendiri harus mencari uang untuk membayarnya." Apakah orang tua di Cina dapat melakukannya? Sangat sulit. Berdasarkan statistika, uang jajan anak di Cina paling banyak, dan waktu untuk melakukan tugas rumah adalah paling sedikit. Sehingga sangat tidak bertanggung jawab. Akhirnya anak yang berusia 11 tahun itu pada saat mulai bekerja sedikit demi sedikit membayar hutangnya. Kemudian karirnya juga sangat sukses. Dia adalah mantan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan. Jadi kamu lihatlah, ketika kamu membiarkan anak melatih diri, tidak hanya membina perilaku dan tanggung jawab dia yang benar,
juga menumbuhkan kemampuannya dalam melakukan hal, dapat dilihat. Membesarkan anak harus menggunakan kebijaksanaan, tidak boleh hanya menggunakan perasaan dan kemanjaan. Ini sangatlah penting. Yang dikatakan ini adalah dalam mendidik anak, harus membina agar anak tidak takut akan kesulitan dan bersemangat untuk berani bertanggung jawab. Peribahasa kita juga sering mengatakan, 家家有本难念的经. Setiap rumah tangga pasti memiliki masalah dan kesulitan masing-masing. Sehingga persentase perceraian sekarang ini sangat tinggi. Perceraian kemungkinan merupakan sebuah kerugian bagi diri sendiri juga bagi anak. Sehingga dalam menghadapi keputusasaan hidup dan pernikahan, kita juga harus mengatasinya dengan berani. Ada satu kali seorang teman guru saya meneleponnya. Suami rekan kerja saya berselingkuh. Harus bagaimana? Teman-teman, apakah kamu pernah menerima telepon semacam ini? Walaupun guru saya tidak menikah, tetapi menyelesaikan pertanyaan permasalahan hidup ada dalam buku pedoman hidup. Sehingga guru saya langsung berkata padanya, 行有不得，凡求诸己，在人生出现状的时候，绝对不可能都是别人错，只有我对。 Hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan keinginan kita, maka harus mengintrospeksi diri sendiri. Ketika terjadi permasalahan dalam hidup, tentunya tidak semuanya merupakan kesalahan orang lain. Hanya saya saja yang benar. Apakah ada situasi yang seperti ini? Karena dengan satu telapak tangan menepuk tidak akan menimbulkan suara. Sehingga ketika suami istri menghadapi permasalahan seperti ini, pemikiran kita yang pertama harus memikirkan dulu di manakah kesalahan saya. Tentunya memunculkan pemikiran ini tidak mudah, tetapi bila kita tidak mengubahnya ke pemikiran ini, tentunya hatimu tidak akan tenang. Ketika kita setiap saat hanya memikirkan letak ketidakbenaran dan kesalahan orang lain, pasti akan sangat emosional. Kemungkinan besar akan melakukan sesuatu tanpa akal sehat, membuatnya semakin buruk. Selanjutnya, guru saya berkata, misalnya orang lain bersalah 70 atau 80%, kita bersalah 10 atau 20%, juga harus menenangkan untuk berpikir di manakah kesalahan 1 atau 20% ini, kemudian memperbaikinya. Ini adalah perilaku penting yang pertama. 行有不得，凡求诸己。 Hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan keinginan kita, maka harus mengintrospeksi diri sendiri. Selanjutnya, guru saya berkata padanya, 家火不烧，野火不起. Dalam rumah tidak ada api, maka api yang di luar tidak akan terbakar masuk. Teman-teman, api keluarga, api apakah itu? Konflik, tidak berhati
dan tidak bertoleransi adalah api. Tidak terjadi sesuatu di dalam rumah, api yang di luar tidak akan terbakar masuk ke dalam. Sehingga jangan menyalahkan orang lain. Tentunya kita sendirilah yang memiliki kesalahan dulu. Sehingga jangan lagi membuang amarah pada orang lain. Ini adalah perilaku penting yang kedua. Perilaku penting yang ketiga. Ketika suami benar, kamu harus menganggapnya sebagai ayah. Saat biasa, harus menganggapnya sebagai teman. Saat suami bersalah, harus menganggapnya sebagai anak kecil. Menganggapnya sebagai anak. Ketika anakmu melakukan kesalahan, apakah kamu akan berkata padanya, seumur hidup ini saya tidak akan ada habisnya denganmu? Apakah bisa? Tidak bisa. Terhadap putramu tidak akan seperti ini. Terhadap suamimu akan seperti ini. Mengapa? Apakah kalian ada melihat ketidakadilan manusia? Semua rintangan dan kekhawatiran tidak terletak pada luar. Terletak di mana? Pada diri sendiri. Siapa yang membuatmu galau? Buatlah sebuah contoh. Hari ini kamu di jalanan, tiba-tiba ada seorang yang tidak dikenal berjalan kemari dan menamparmu. Kamu masih belum sempat sadar, dia sudah lari. Kamu memegang wajahmu di situ dan berpikir, mengapa begitu apes? Sudahlah. Dan kamu pergi. Ternyata hari itu bencana tidak datang sekali. Hari itu suamimu minum sedikit arak. Setelah pulang dan melihatmu, sama juga 1 kali tamparan. Apakah hasilnya sama? Saya tidak akan ada habisnya denganmu. Aneh, sama-sama 1 tamparan. Akibatnya tidak sama. Siapa yang menciptakannya? Diri sendirilah yang mencari penderitaan itu. Karena hati kita tidak cukup lapang, tidak melihat dari sudut pandang orang lain, selalu menggunakan rasa suka dan tidak suka dalam menyelesaikan permasalahan. Yang disukainya, maka apapun diperbolehkan. Yang tidak disenanginya, maka tidak boleh. Sehingga menciptakan banyak sekali kegalauan dan rintangan pada diri sendiri. Kebanyakan orang selalu berkata, dia telah begitu dewasa, sampai teori menjadi orang ini saja dia tidak mengerti. Dia telah begitu dewasa. Di mananya yang dewasa? Usianya. Telah berusia 30-an atau 40-an. Tetapi usia yang dewasa tidak mencerminkan kedewasaan kebijakan. Kamu berkata, seharusnya dia mengerti. Seharusnya dia tidak mengerti. Apakah ada yang pernah mengajarinya ajaran suami istri? Teman-teman, kamu telah belajar selama puluhan tahun lebih. Apakah pernah melihat sebuah karangan yang menuliskan ajaran hubungan suami istri? Pentingkah hubungan suami istri terhadap hidup manusia? Penting. Dalam 5 hubungan, asalkan hubungan suami istri ini telah benar, yang lainnya akan benar dengan sendirinya. Guru saya berbincang dengan seorang senior. Dia berkata, kami telah mengajarkan semua pada pendidikan, hanya kurang 1. Apa yang kurang?
kurangnya moralitas. Semuanya ada, menari dan bernyanyi semuanya ada. Yang paling kurang hanya satu. Yang paling kurang adalah bagaimana berhubungan dengan orang lain. Jadi, suamimu adalah korban. Kita memiliki tanggung jawab untuk membantunya. Kebanyakan orang bukan orang bijak. Siapakah yang tidak pernah melakukan kesalahan? Bila kamu menganggapnya sebagai anak, kamu segera dapat mentoleransinya. Kamu memiliki perilaku seperti ini, dia barulah dapat menyadari kesalahannya. Karena yang di luar adalah percumbuan dan kepalsuan. Setiap kali manusia melakukan kejahatan, barulah mengetahui kebenaran. Pihak ketiga tentunya bukan seorang wanita yang baik. Wanita yang baik pasti tidak mungkin merusak rumah tangga orang lain. Dan kekuatan suami yang tidak cukup, maka akan dibohongi oleh kata-kata manis. Pekerjaan guru yang mengajar membaca buku pedoman hidup kira-kira puluhan tahun lebih. Dia selalu mengajar, membaca buku pedoman hidup dan kaligrafi sampai jam 10 lebih. Anak-anak telah pulang. Digantikan siapa belajar? Orang dewasa yang belajar. Karena kebanyakan permasalahan keluarga. Wanita-wanita ini tidak dapat menemukan caranya, sangat menderita. Guru yang seringkali berkata, wanita sungguh tidak mudah, sehingga harus lebih memperhatikan mereka. Kebanyakan orang tua yang memiliki permasalahan keluarga dan pendidikan akan datang bertanya pada guru yang beliau juga akan dengan sepenuh hati dan tenaga membantu mereka. Seringkali guru yang pulang ke rumah tengah malam jam 1 lebih, sehingga dia selalu mengenakan mantel. Kemudian di dalam pakaiannya selalu diletakkan sebuah payung untuk berjaga-jaga di saat hujan. Tengah malam lebih berbahaya, sehingga harus bersenjata lengkap. Semuanya dibungkus agar orang lain tidak tahu apakah dia seorang pria atau wanita. Dari hal-hal yang kecil ini dapat dilihat di dalam nilai pengamatan guru yang apa yang diletakkan di nomor 1, membantu orang lain diletakkan di nomor 1. Ada seorang istri mengatakan suaminya ada perselingkuhan. Bagaimana? Guru yang diam sejenak. Saat kamu diam sejenak, lawan bicara akan bagaimana pula? Juga menenangkan hatinya. Selanjutnya guru yang berkata, apakah kamu sungguh ingin menyelesaikan masalah? Harus melihat apakah keteguhan hatinya cukup atau tidak. Istri ini berkata, benar, bila kamu telah meneguhkan hati, maka saya memberitahukanmu, tetapi kamu sungguh harus melakukannya. Pada situasi seperti ini, kamu harus mengeluarkan pusaka wanita, kelembutan. Mulai dari hari ini, dia melakukan kesalahan apapun, semuanya diletakkan pada posisi kedua. Lihatlah, apakah kamu sendiri ada melakukan dengan benar? Apakah ada menjaga anak dengan baik? Apakah ada melayani mertua dengan baik? Ini paling penting. Tugas sendiri dilakukan dengan baik dulu. Dengan perilaku moralitasmu menyadarkan
menghilangkan rasa malunya. Keesokan harinya, wanita ini berpakaian dengan rapi. Di rumah menunggu suaminya pulang. Bolehkah berpakaian tidak rapi? Kebanyakan pria dikejutkan oleh wanita. Kita masih tetap harus bermartabat. Kamu berdandan dengan sangat bermartabat, mengurus semua pekerjaan rumah dan anak dengan baik. Anak-anak telah diatur untuk tidur dan dia menunggu di sana untuk menunggu suaminya pulang. Melihat waktu telah berlalu 1 menit demi 1 menit. Telah jam 11 lebih, jam 12 lebih. Tiba-tiba dia memahami sebuah teori disebut 一切法得成于人. Keberhasilan dalam kehidupan terletak pada kesabaran. Bila saat ini menjadi emosional, kemungkinan semua usaha yang telah dilakukan akan menjadi sia-sia. Maka dia terus menunggu. Jam 1 lebih, terdengar suara pintu terbuka. Istrinya ini segera berlari ke sana. Tertawa berseri-seri, dengan sepasang tangan mengambilkan tas kerja suaminya dan berkata, "Sungguh melelahkan, sekarang baru pulang. Perut kamu pasti lapar, saya masakkan mie untukmu." Suaminya masih kebingungan, tidak tahu apa yang telah terjadi. Sejak hari itu, setiap hari dia menunggu suaminya pulang ke rumah. Teman-teman, walaupun suaminya telah tergelincir, tetapi setidaknya ada sedikit lebih baik. Masih ada sedikit rasa malu. Tetapi kemudian setelah kira-kira 1-2 bulan lebih, suatu hari suaminya sangat cepat pulang. Akhirnya setelah masuk, kata-kata masih belum diucapkan langsung berlutut, dia berkata, "Ampunilah saya. Saya sudah menyerah padamu. Selama ini saya telah merasakan siksaan batin. Saya sudah tidak dapat menahannya lagi. Sehingga harus menyelesaikan keputusan dan kesulitan manusia. Juga harus menggunakan ketulusan hati, menggunakan perilaku moralitas, barulah dapat melakukannya. Tidak peduli tantangan apa yang dihadapi manusia. Kita harus jangan takut kesulitan, harus berani menanggung." Teman-teman, kamu renungkan kembali kehidupan. Pada masa yang mana perkembanganmu paling pesat? Selalu pada saat tantangan dan kesulitan, sehingga kita harus berterima kasih pada tantangan dan kesulitan. Ini adalah jangan takut akan kesulitan. Kalimat berikutnya, 勿轻略. 轻 adalah meremehkan. 略 adalah mengabaikan. Saat kita sangat meremehkan dan mengabaikan terhadap hal-hal tertentu, hati sudah kehilangan rasa hormat dan kewaspadaan. Pada hal-hal apa kita mudah melakukan kesalahan ini? Pada zaman dulu ada sebuah karangan yang bertuliskan, ada seseorang yang melihat banyak sekali orang yang kelaparan, maka membawakan makanan untuk diberikan kepada mereka. Sekalian dia berkata, mari makanlah." Kemudian ada seorang yang kelaparan berkata, "Tidak memakan makanan pemberian."
perilaku kamu seperti ini sebenarnya tidak menganggap manusia sebagai manusia, sehingga dia rela mati kelaparan juga tidak akan memakannya. Perilaku kita akan berdampak pada perasaan orang lain, sehingga walaupun hari ini kita memberi juga jangan melupakan rasa hormat dan kewaspadaan kita. Sebenarnya, orang yang menerima tersebut yang membiarkan kita menanam ladang kebahagiaan dan membiarkan kita mengumpulkan amal. Kita harus berterima kasih pada mereka. Guru saya melakukan ratusan kali seminar di Haikou. Ada beberapa nenek-nenek yang berusia 70 tahun lebih juga sering datang mendengarnya memberikan pelajaran. Guru saya sangat curiga. Apakah mereka dapat mengerti? Karena mereka hanya bisa berbicara bahasa Hainan. Tetapi sangat mengherankan. Guru saya melihat mereka sering tertawa duduk di bawah sana. Kebanyakan orang akan mengatakan hal yang kami bicarakan dapat bermanfaat untuk orang-orang ini. Maka guru Chai berkata kepada semua guru pembicara, setiap orang yang mendengarkan pelajaran di bawah, kita harus berterima kasih pada mereka. Mereka yang sedang menyukseskan kita. Pandangan mata mereka sangat memiliki kasih sayang. Bila kalian duduk di bawah, warna muka sangatlah jelek. Kemungkinan guru Chai tidak dapat melanjutkan pembicaraannya lagi. Karena ada begitu banyak orang yang memberikan kesempatan, barulah ada perkembangan. Sehingga orang yang memberikan pelajaran dan wejangan juga harus setiap saat bersyukur, setiap saat merendahkan hati. Meskipun kita memberi seperti ini, juga dapat menjaga hati kita ini dengan baik. Bila tidak, maka berhati-hatilah, karena sikap tidak hormat dan tinggi hati akan timbul. Pelatihan diri dan pekerjaan juga akan musnah. Misalkan lagi, kita akan menyumbangkan pakaian untuk orang lain. Bolehkah diberikan kepada orang lain dalam keadaan sangat kotor? Menghadiahkan barang kepada orang lain harus ada ketulusan. Dibersihkan dengan bersih dulu. Guru saya teringat menghadiahkan 1 unit mobil kepada teman. Ayahnya berpesan, menghadiahkan barang kepada orang lain harus membuat orang lain menerimanya dengan senang. Tetapi sebagian orang akan lalai, berpikir saya menghadiahkan padanya, dia sudah seharusnya puas. Setiap kali munculnya pemikiran ini, kemungkinan sebenarnya kamu berhati baik untuk menghadiahkan barang padanya, tetapi karena barang ini muncul banyak sekali masalah, nantinya hati orang yang menerima akan merasa tidak senang. Setelah mendengar pengajaran ayahnya, maka guru Chai memeriksa mobilnya sekali. Menemukan bahwa kopling telah diinjak selama puluhan tahun lebih, tidak nyaman lagi untuk digunakan. Dihadiahkan padanya. Nantinya setelah dia hidupkan begitu sulit, sebenarnya merupakan sebuah hal yang baik. Nantinya kemungkinan akan membuatnya tumbuh banyak sekali kekhawatiran. Masih harus menghabiskan banyak sekali uang untuk perbaikan. Dia sudah sangat kesulitan dalam perekonomian. Jadi kita setiap saat harus memikirkan kepentingan orang lain. Meskipun menghadiahkan barang kepada orang lain, juga harus mempertimbangkan perasaan orang yang menerima. Akhirnya setelah guru Chai melakukan perbaikan pada mobil,
barulah dihadiahkan padanya. Dia menelepon kepada guru Chai setelah dia kemudikan selama 1-2 minggu, mengatakan walaupun mobil ini telah puluhan tahun lebih, tetapi sangat enak dikemudikan. Kemudian setelah tidak berapa lama, temannya ini memiliki seorang anak. Setelah memiliki anak, bagaimanakah bila masih naik motor yang sebelumnya? Sangatlah berbahaya. Teman guru saya ini telah bersahabat dengannya selama 20 tahun, yaitu dia yang memperkenalkan guru teman wanitanya kepada guru saya. Sehingga asalkan kita mengatur dan berkontribusi dengan hati kita, maka jodoh antara manusia dengan manusia akan semakin lama semakin unggul. Misalnya, teman datang bertamu ke rumah, kita juga harus qi lue, jangan anggap sepele. Harus terpikir dulu, barang keperluan sehari-hari yang mana yang kemungkinan dibutuhkannya. Meskipun dia ada membawanya, kita juga harus menyiapkannya, karena manusia sangat sulit terhindar akan lupa membawa sesuatu. Sampai waktunya lupa membawa handuk, juga malu untuk minta padamu. Kemungkinan badan tidak dilap sampai kering, pakaian sudah dikenakan. Kemungkinan akan terserang demam. Sehingga ketika kita selalu dapat memikirkan kepentingan teman agar dia merasa seperti di rumahnya sendiri, percayalah, persahabatan kalian akan semakin lama semakin erat. Guru Chai pernah menjadi penanggung jawab sebuah pekerjaan di Australia, disebut kepala pengurus kamar, mengatur barang keperluan sehari-hari pada sebuah kamar, sehingga sering pergi ke toilet untuk melihat apakah kertas tisu cukup atau tidak. Kemudian berdasarkan perubahan cuaca, memeriksa kecukupan selimut. Setiap kontribusi kita yang sangat berhati-hati pasti akan membuat hati teman kita merasa sangat nyaman dan senang. Yang dibicarakan ini adalah segi sandang, pangan, perumahan, dan pengangkutan. Kita harus berkontribusi dan memberikan perhatian dengan sepenuh hati dan tenaga. qi lue, jangan anggap sepele. Dalam segi mendidik anak, misalnya kita menyuruh anak mengepel lantai, kemungkinan anak memiliki sebuah pemikiran. Kamu menyuruhku mengerjakan, saya harus mengatasinya dulu. Saya masih harus segera menonton kartun saya. Ketika anak pertama kali berjanji padamu untuk melakukan hal, dia melakukan dengan menggunakan perilaku acuh tak acuh, dan kamu tidak memperbaiki perilaku seperti ini, kemungkinan untuk kedepannya dia akan selalu tidak serius dan tidak bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Sehingga pertama kali anak mengepel ruang tamu, kamu harus memeriksa apakah dia ada mengepel dengan bersih. Bila di pinggir dan sudut masih kotor, maka menunjukkan dia teledor dalam melakukan pekerjaan. Dan selain teledor, dia dalam melakukan hal juga akan ada awal namun tidak ada akhir. Bagaimana seharusnya menyelesaikan akhir sebuah pekerjaan? Seharusnya meminta ayah memeriksa. Bila kamu berpikir seharusnya seperti ini sudah lumayan, tetapi kemungkinan masih selisih jauh dengan standar ayah, setelah ayah melihat tidak bisa, segera harus diperbaiki dengan berkata, "Sini, hari ini
kamu telah bersusah payah putraku. Hasil mengepel termasuk lumayan. Manusia sangat suka mendengar perkataan menyemangati. Semangati dulu, kemudian berkata padanya, bila pinggir-pinggir dan sudut-sudut ini kamu pel lebih teliti lagi, maka sangatlah hebat. Ketika ayah seusia kamu, pasti tidak akan melakukan pekerjaan ini dengan baik. Berikan dia keyakinan. Bersamaan juga membuat anak mengerti untuk hormat dan berwaspada terhadap semua orang, semua hal, dan semua barang. Guru Cai pernah tinggal di rumah Guru Yang selama 1/2 tahun. Guru sangat perhatian padanya. Dia sangat istimewa. Takut Guru Cai tidak ada uang untuk dibelanjakan, maka meletakkan sebuah dompet di atas lemari es, meletakkan sedikit uang di dalamnya. Kemudian sekalian mengatakan, tidak ada uang, maka ambillah sendiri. Kita dapat merasakan senior ini setiap saat memikirkan kepentingan kamu. Takut ketika kamu benar-benar tidak mempunyai uang, akan sangat menderita. Juga malu mengatakannya, maka dilakukan dengan sangat terampil agar kamu dapat dengan sangat mudah menyelesaikan masalah ini. Yang lainnya, saat Guru Cai bersama dengan Paman Lu, juga mengetahui dia sangat hormat dan tidak meremehkan orang lain. Guru Cai teringat ketika pulang dari Australia, Paman Lu datang mengunjunginya di Taichung. Dia juga membawakan Guru Cai sekotak konjak gula merah. Meskipun Guru Cai adalah generasi mudanya, dia juga sangat segan pada Guru Cai. Tidak akan menggunakan sikap seorang senior dalam memperlakukannya. Alasan membeli konjak gula merah ini juga karena dalam ketidaksengajaan terdengar dulunya Guru Cai hampir membuat makanan organik. Sehingga setelah dia melihat ini adalah konjak gula merah organik, langsung teringat pada Guru Cai. Paman Lu dalam berhubungan dengan orang lain sangat teliti untuk memahami kesukaan orang lain dan kebutuhan orang lain. Asalkan ada kesempatan, dia pasti akan berkontribusi. Dia juga mengajari generasi-generasi muda kita ini, mengatakan banyak sekali perilaku kita yang harus membuat kekhawatiran orang lain berkurang. Misalnya, kamu pulang dari rumah teman pada saat malam. Asalkan kamu telah tiba di rumah, harus menelepon kepada orang tersebut, mengatakan kamu telah tiba di rumah, agar teman tidak merasa khawatir. Terlebih lagi, kita sebagai anak harus demikian. Misalnya, kita pulang dari rumah orang tua pada saat malam. Setibanya di rumah sendiri, harus ingat untuk menelepon kepada orang tua. Jangan membiarkan mereka khawatir kepada kita. Hal-hal kecil ini harus jangan anggap sepele. Guru Cai sering naik pesawat, juga sering naik bersama Guru Yang. Guru Yang mempunyai sebuah kebiasaan. Sebelum dia naik pesawat, harus memastikan apakah pesawat ada terbang seperti biasanya dan pasti akan menghitung waktu. Misalnya tiba jam 7, maka dia akan meminta dijemput jam 7.50. Dengan seperti ini akan dapat membuat orang lain tidak menunggu terlalu lama. Selanjutnya, Dou nao chang, jue wu jin, xie pi shi, jue wu wen. Tempat-tempat keributan jangan dekati. Dalam hal menyesatkan, janganlah libatkan diri. Dou nao chang,
tempat-tempat keributan ini adalah menunjuk pada tempat yang lebih rumit dan lebih mewah. Anak-anak jangan memasukinya. Mengapa anak dapat memasuki tempat seperti ini? Kekosongan hati, tidak ada target hidup, dan masih ada sebuah permasalahan mendasar yang sangat penting. Dia tidak ada kemampuan memutuskan. Dia tidak tahu berteman dengan orang yang bagaimana, dekat dengan lingkungan yang bagaimana, dan melakukan hal yang seperti apa barulah benar. Barulah ada membantu hidupnya. Kapankah kemampuan memutuskan ini ditumbuhkan? Banyak orang tua akan merasa khawatir akan hal ini. Berteman dengan teman yang sangat jahat. Teman-teman, apakah dengan khawatir akan membantu? Tidak membantu. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana meningkatkan kemampuan anak dalam mengambil keputusan. Guru saya pernah melihat sebuah laporan. Seorang anak melakukan kesalahan yang sangat berat. Kantor polisi menelepon untuk memberitahukan ibunya. Setelah ibunya menerima telepon, berkata, "Pastinya tidak mungkin putra saya. Tidak mungkin. Putra saya tidak mungkin melakukan hal semacam ini." Kemudian setelah tiba di kantor polisi, di depan pintu masih saja berkata, "Tidak mungkin. Pasti memiliki nama dan marga yang sama." Kemudian menunggu dia membuka pintu, melihat orang yang duduk di sana melakukan pencatatan adalah putranya. Segera berkata, "Karena sekumpulan teman-teman itulah yang menjadikannya jahat." Dengan satu kalimat membuang semua tanggung jawabnya. Apakah seperti ini benar? Orang bijak mengajarkan kita, "Xing you bu de fan qu zhu ji." Hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan keinginan kita, maka harus mengintrospeksi diri sendiri. Bila kita tidak memiliki sikap ini, semua kesalahan yang telah dilakukan dalam hidup manusia semuanya tidak jelas. Maka hidup yang dilewatinya ini sungguh tidak berharga. Jadi guru saya berkata dengan teman-temannya, bertemu dengan teman baik atau teman jahat sangat tergantung dengan diri sendiri. Kita tidak boleh mengikuti pemikiran kita sendiri. Sering merasakan kekhawatiran harus dihadapi dengan mengikuti akal sehat dan kebenaran. Di dalam I Ching, Fang Yi Lei Ju, Wu Yu Qun Fen, barang dikumpulkan berdasarkan jenisnya. Hal dipisahkan berdasarkan kelompoknya. Artinya, orang yang baik akan bersama dengan orang yang baik. Orang yang jahat akan mengundang teman yang jahat. Sehingga ketika anak kita sangat baik dan sangat menjunjung tinggi perilaku moralitas, dengan sendirinya teman yang didapatkan adalah yang baik. Dapat dilihat, satu bagian yang penting adalah harus menumbuhkan hati apa pada anak? Kebaikan hati. Keponakan guru saya, ibunya sudah mulai mengajari dia membaca Di Zi Gui saat di usia 3 tahun lebih. Menjelaskan Di Zi Gui agar dia mengerti. Di usia sekitar 3-4 tahun membawanya keluar dan berteman dengan anak-anak lain. Ketika anak-anak yang lain mengeluarkan perkataan jahat atau menggerakkan tangan memukul orang, keponakan guru saya setelah melihatnya akan menarik-narik tangan ibunya dan berkata, "Anak ini tidak boleh memukul orang. Anak ini tidak boleh memarahi orang." Mengapa dia dapat menyimpulkan seperti ini? Ketika kamu ada mengajari Di Zi Gui, kamu mengajarkan anak untuk berbakti adalah benar.
Kamu mengajari anak berbakti adalah kebaikan. Apakah dia tahu apa itu kejahatan? Ketika kamu mengajarinya untuk mencintai dan menyayangi saudara serta menghormati senior, apakah dia tahu apa itu kejahatan? Ketika dia mengetahui, kewaspadaan sangatlah penting. Ketika dia mengetahui pekerjaan sendiri harus dilakukan sendiri adalah kebaikan, bersamaan waktu dia juga akan mengetahui apa itu kejahatan. Ketika anak dapat membedakan kebaikan dan kejahatan, maka akan ada pemilihan memutuskan. Ketika pemikirannya selalu baik, tiba di lingkungan tempat yang membuat keributan, dijamin dia akan merasakan ketidaknyamanan. Sekarang bila menyuruh guru saya pergi ke KTV selama 1 menit, guru saya pasti susah untuk bernafas. Kepala akan terasa sakit, auranya sangat tidak bagus. 入芝兰之室，久而不闻其香. Masuk ke dalam ruangan yang berumput harum, lama-kelamaan tidak akan tercium aromanya. Kamu telah dalam jangkau panjang menerima pengajaran kebijakan yang dipikirkan dan yang dilakukan semuanya adalah kebaikan. Ketika meletakkan kamu pada lingkungan yang tidak baik, akan segera merasa sangat tidak nyaman. Dengan sendirinya akan menjauhinya dengan hormat. Tetapi bila saat anak kecil tidak dapat membedakan baik dan jahat, ketika di sekolah menengah pertama dan menengah atas bertemu dengan teman-teman yang tidak baik, akan langsung terbawa arus. Jadi segalanya timbul dari jalinan jodoh. Seseorang dapat berteman dengan yang tidak baik. Apa sebabnya? Tidak dapat membedakan kebaikan dan kejahatan. Apa unsurnya? Unsurnya adalah munculnya teman yang jahat. Orang selalu menitik beratkan penyebab ini, tidak menemukan sebab sebenarnya. Pada catatan sejarah ribuan tahun, tempat yang didekati oleh orang bijak adalah tempat-tempat yang kacau. Tetapi mereka semua dapat begitu kukuh dan tak tergoyahkan, karena nilai ukur dalam menjadi orang dalam hati mereka begitu jelas dan terus terang. Jadi teman-teman sekalian, asalkan menanamkan dasar membedakan kebaikan dan kejahatan, anak dengan stabil di usia pertengahan dan tuamu barulah tidak ada kekhawatiran. Sehingga perencanaan hidup kita harus dapat melihat jauh ke masa depan. Baiklah, pelajaran kita sampai di sini dulu. Terima kasih semuanya. Salam Tizikui.